warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait resiko-resiko yang ada di Bank Bukopin Syariah. Perkenalkan, nama saya Bintang Kartika dengan NPM 221020204. Perkenalkan, nama saya Delia Aristadibowo dengan NPM 2251020017. Perkenalkan, nama saya Fadila Sabina dengan NPM 2251020332. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Kusnami dengan NPM 22510200. Nama saya Muhammad Abu Jaya dengan NPM 2251020340. Resiko strategik yakni resiko dapat timbul karena adanya keputusan atau penerapan strategi bank yang tidak tepat. Pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Selain itu, resiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Strategi manajemen risiko strategik. Di tahun 2023, strategi yang diterapkan oleh bank terkait manajemen risiko strategi antara lain: yang pertama, bank melaksanakan penilaian serta evaluasi atas performance cabang yang dilakukan setiap bulan. Yang kedua, bank melakukan penyusunan program awards Bootcamp 2023 dalam rangka meningkatkan motivasi serta untuk mendukung pencapaian target bank. Yang ketiga, bank berfokus pada internalisasi budaya BISA yang bertujuan untuk meningkatkan corporate kultur perusahaan. Yang keempat, bank telah mendapatkan izin atas penyelenggaraan kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QRIS pada BISA Mobile. Risiko kepatuhan dapat muncul akibat kegagalan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, bank yang berada langsung di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus tunduk pada peraturan perbankan dan perundangan yang relevan lainnya, yang dari waktu ke waktu terus melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini, kondisi pasar dan keuangan di Indonesia maupun kondisi di luar negeri. Di tahun 2023, strategi yang diterapkan oleh bank terkait dengan manajemen risiko kepatuhan antara lain: yang pertama, bank memiliki pedoman penilaian tingkatan kepatuhan Compliance Index sebagai pengukuran kepatuhan karyawan terhadap ketentuan. Yang kedua, bank telah melaksanakan compliance test untuk meningkatkan compliance awareness ke karyawan. Yang ketiga, bank telah melaksanakan rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan. Selanjutnya, risiko imbal hasil. Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Dampak pada kegiatan usaha bank: jika terjadi perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut, maka dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko imbal hasil. Di tahun 2023, strategi yang diterapkan oleh bank terkait dengan manajemen risiko imbal hasil itu dengan strategi penurunan non-core deposit melalui program pendanaan yang berfokus pada peningkatan jasa serta deposit return. Yang terakhir adalah risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Dampak pada kegiatan usaha bank terkait risiko ini: apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Strategi manajemen risiko investasi. Di tahun 2023, strategi yang ditetapkan oleh bank terkait dengan manajemen risiko investasi antara lain: yang pertama, bank merilis produk pembiayaan IB kepemilikan emas sebagai diversifikasi produk untuk pembiayaan berbasis akad jual beli. Yang kedua, bank secara bertahap beralih menggunakan Financing Origination System atau FOS untuk menggantikan proses pengajuan pembiayaan multiguna yang masih menggunakan sistem scoring manual. Yang ketiga, bank meningkatkan kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah atau AUM terkait pemberian pembiayaan multiguna.